Jadi kalau kita lihat efek dominonya, yang pertama adalah pasti kenaikan harga BBM itu akan berdampak kepada kenaikan tarif transportasi atau yang terkait dengan logistik, biaya logistik. Nah, itu kemudian ditranslate juga nanti kepada kenaikan harga makanan juga gitu ya. Nah, at the end of the day itu akan berdampak kepada kemudian harga bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga. Nah, ini yang kemudian akan bisa mengerek tadi yang disebutkan oleh Pak Gubernur BI ya, mengerek kenaikan kepada angka core inflation kita gitu. Kalau kita sendiri berdasarkan hitungan kita ya, kalau dengan kenaikan pertalite sebesar 10%, itu memang akan bisa membawa kenaikan inflasi sebesar 0,32 percentage point. Kalau LPG dinaikkan 10%, itu relatif sedikit lebih tinggi ya elastisitasnya dibanding pertalite, yaitu sekitar 0,35 percentage point. Dan kalau listrik itu kemudian kalau 10% 0,43 percentage point. Tapi pemerintah kan baru kemudian menggodok kemungkinan kenaikan dari pertalite dan juga kenaikan dari solar. Nah, kalau ini memang tergantung seberapa besar nanti pemerintah akan memutuskan tingkat kenaikan dari harga pertalite dan juga kenaikan harga solarnya tadi. Saya rasa begitu, Mbak. Baik, lalu sebesar apa yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat, bahkan mungkin bisa berpengaruh juga pada tingkat kemiskinan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya performance dari tingkat belanja, terus daya beli masyarakat sampai dengan semester 1 yang lalu, kita memitigasi berdasarkan data big data kita. Ini memang terlihat bahwa tingkat belanja masyarakat cukup resilient di tahun 2022 ini. Sepanjang first half kemarin kita lihat bahwa performance-nya itu lebih baik dibandingkan dengan first half tahun 2021 yang lalu. Makanya ini ditranslasikan kepada pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 yang lalu yang cukup baik. Dan ini sebenarnya cerminan dari daya beli masyarakat yang relatif juga sudah lebih baik ya. Dengan seiring turunnya kasus COVID, semua sudah boleh bertransaksi, pulihnya berbagai sektor ekonomi. Nah, ini tentunya daya beli memang sudah relatif lebih baik. Nah, ke depan tentu saja akan ada dampak kepada daya beli masyarakat, sehingga kalau kita hitung dan ditranslasikan kepada pertumbuhan ekonomi, memang ada resiko sebesar minus 0,15 percentage point dari proyeksi kami ya di 5,17%. Itu kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu bisa masih tetap di 5%, tapi memang tidak lebih dari 5,2% gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari first half kemarin performance-nya ya dengan kinerja yang 5,23% sampai dengan akhir tahun itu proyeksi kita bisa di atas dari proyeksi yang 5,17%. Kenapa? Karena di kuartal 3 ini ada peluang sebenarnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai ke 6%. Ya karena kita ada faktor low base effect di kuartal 3 tahun 2021 yang lalu. Demikian. Baik, tadi Anda sampaikan ini mungkin ada kenaikan inflasi begitu dan juga ada potensi kalau daya beli masyarakat akan terganggu begitu meskipun belum terlalu mengkhawatirkan. Tapi apakah proyeksi tersebut adalah proyeksi yang dilakukan kalau memang harga BBM subsidi ini dinaikkan atau tanpa itu dinaikkan pun ini pasti akan tetap terpengaruh? Asumsi yang tadi saya sebutkan adalah ketika harga BBM memang dinaikkan. Gitu. Jadi ini memang konsekuensinya ya. Jadi ketika harga BBM dinaikkan, tentu saja inflasi akan relatif lebih tinggi. Tadi Pak Gubernur BI menyampaikan di atas 5,2%. Proyeksi kami itu kalau misalnya pertalite naik 2.000 ya dari katakan 7.650 ke 9.650. Inflasinya akan naik sekitar 0,7 percentage point ke antara 5,3 sampai 5,5%. Jadi skenario tersebut memang ketika kemudian harga BBM bersubsidi kemudian dinaikkan. Kalau tidak, ya memang proyeksi kami tetap ke baseline ya, berada di 5,17% di tahun ini dengan tingkat inflasi dasar kita di 4,6%. Ya, nah kalau hitungan inflasi inti kita memang saat ini berada di angka sekitar 3,9 sampai 5% sampai dengan 4%.